selamat pagi. Hari ini saya Walekson Natabalian, CGP Angkatan 9 berada di sekolah MA Madrasah Aliyah Nurul Iman yang ada di Tembus Utara. Hari ini saya dengan Bapak Kepala Sekolah yaitu Bapak Kardian MPD, MS Pak. MS ya, MS ya MS akan melaksanakan wawancara untuk menuju tugas CGP di modul 3.1. Mudah-mudahan lewat wawancara ini kita mendapatkan pencerahan-pencerahan. Demikian, selamat pagi, terima kasih. Ini SMA MA ini sudah berapa lama Bapak bertugas dia? Sejak tahun 2015 berarti lebih kurang 9 tahun ya. 8 menjelang 9 tahun. Baik Pak, gini Pak Kepsek, saya kan salah seorang peserta muda angkatan 9 untuk menyelesaikan tugas saya. Jadi ditugaskan kami mewawancarai sekolah 2 atau 3 sekolah. Jadi apakah Bapak bersedia untuk mewawancarai? Bersedia dengan senang hati. Baik, Pak. Terima kasih Pak. Nah, langsung saja ke pertanyaan Pak ya Pak Kardian. Selama ini Bapak sebagai pemimpin di MA ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah? Baik Pak. Jadi satu-satu atau keduanya, dua-duanya, dilema etikanya dan rujukan moralnya. Terserah. Kalau dilema etikanya untuk mengidentifikasi tentang kasus-kasus itu, yang pertama saya melakukan pengumpulan informasi atau data terkait kasus-kasus yang ada. Kemudian saya analisa data-data informasi yang saya terima, lalu saya rujukkan kepada SOP ataupun aturan yang sudah kita sepakati atau ditetapkan di madrasah ini. Jadi kemudian kita mengkerucutkan kepada hal yang mana yang jauh lebih dominan positif dari kasus tersebut, dari hal yang sama tersebut, baru kita ambil kebijakan. Tapi apabila ada argumentasi terkait dilema etika tersebut, saya tipikal pemimpin yang juga tidak terlalu otoriter, jadi saya meminta juga pendapat dari dewan guru, guru senior, dan itu juga dari media atau yayasan, sehingga keputusan yang kita ambil bersifat absolut yang disepakati juga oleh secara pribadi, kemudian stakeholder yang ada di terkait masalah rujukan moral yang tentunya membedakan antara mana yang benar itu terlihat jelas. Kalau saya memang tadi orangnya demokrasi, saya bilang hargai pendapat teman dan yang lain. Tapi kalau dalam aturan untuk hal yang baik dan benar itu saya sangat memegang integritas Pak. Jadi ya saya kembalikan kepada aturan. Kalau dia melanggar ya tidak ada toleransi. Kalau dia baik ya itu yang kita jalankan. Terkait harus ada tenggang rasa dan sebagainya. Segala sesuatunya itu sudah kita ukur sejak awal. Nah, sejak dari awal sudah kita buat konsepnya. Bagaimana misalnya standar-standar capaian anak misalnya terhadap tujuan pembelajarannya ya kita analisa secara periodik, kita nilai secara periodik untuk memastikan anak atau bisa sampai pada tujuan atau semua stakeholder bagaimana bisa sampai tujuannya. Baik Pak, dalam kepemimpinan Bapak selama ini kan kadang diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Ini yang satu benar, yang lain benar. Jadi sehingga seorang pemimpin itu kan susah untuk memutuskan yang mana kita ambil nilai-nilai kebajikan universal itu.
Nah, bagaimana Bapak menentukan ini? Pengalaman Bapak selama inilah itu dilema ini kan, dilema etika ini kan. Iya. Baik, saya rasa gayung bersambut dengan apa yang saya paparkan di jawaban pertama tadi. Ketika saya dihadapkan dengan dua dilema permasalahan yang benar, eh, secara pribadi saya terlebih dahulu melakukan analisis, Pak, terhadap, kalau bahasa apanya itu Islaminya, manfaat dan mudaratnya dulu. Iya. Kita kaji secara detail mana lebih banyak manfaat dan mudaratnya. Nah, maka tentu mana yang lebih bermanfaat tadi Berpihak kepada yang lebih iya lebih banyak manfaatnya. manfaat. Iya. Kemudian ketika ini kita ambil mana manfaat atau mudarat yang lebih besar, ya itu kita hindari. Tapi ketika memang benar-benar berada dalam posisi yang piti-piti nih, tidak ada, maka kembali saya katakan tadi, saya melakukan semacam put kepada puting atau demokrasi kepada anggota teman, ya masukan ya teman, mana yang suara terbanyak yang sepakat dengan alasan yang paling kuat, itu yang kita tetapkan sebagai. Ya, baik Pak. Sangat bijak sekali. Kan begini, kan ada langkah-langkah pengambilan keputusan itu atau SOP-nya lah, standar prosedurnya. Seperti apa Bapak selama ini untuk memutuskan sesuatu? Yang pertama, saya gunakan rule-nya itu, aturannya itu beracu kepada aturan dulu, Pak. Pada aturan yang dasar. Kemudian ini secara general ya Pak, ya secara umum lah. Ya. Kemudian kebutuhan, berdasarkan kebutuhan. Jadi kita perhitungkan juga kebutuhan kita seperti apa, mau kemana. Kemudian tujuannya, nah, kan itu Pak. Dan terakhir kapasitas, kemampuan kita. Ya. Maka saya katakan general tadi, entah itu misalnya kesejahteraan guru, prestasi siswa, ataupun infrastruktur sarana prasarana. Maka yang pertama tadi merujuk kepada aturan. Kenapa sarana prasarana pun bisa berhubungan dengan aturan, ya? Karena misalnya seperti dalam bos, kita menggunakan itu juga nggak bisa sembarangan. Iya. Rujukannya adalah aturan, kemudian skala prioritas tadi kan, kemudian tujuan kita, kemudian skala prioritas. Jadi mana memenuhi syarat-syarat tadi, itulah kita jadikan langkah strategis untuk pengambilan. Jadi itu sudah ada standar prosedur. Iya, prosedur. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya Pak, yang hal-hal apa saja yang selama ini merupakan Bapak anggap efektif, ya, yang lebih efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus Dilema etika ya. Ya. Ini di sini ya sulitnya ya. Efektifnya ya. Efektifnya. Ya kembali seperti tadi, karena sudah disepakati oleh semuanya Pak, saya oke, guru-guru juga oke, kemudian yayasan ataupun komite juga sudah oke, ya itulah yang jadi efektif di dalam pengambilan keputusan itu. Artinya seluruh stakeholder sudah satu visi, satu misi. Jadi ketika nanti ada timbul permasalahan di kemudian hari, ini sudah jadi masalah bersama jadinya. Dan tentu jalan keluarnya akan dicari secara bersama. Baik Pak, berikut pertanyaan saya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan terberat gitu ya dalam mengambil keputusan, apalagi berkaitan dengan dilema etika yang kan merupakan tantangan gitu ya, tantangan tersendiri dalam memutuskan satu keputusan itu. Yang terberat gitu. Yang pertama ego ya Pak ya, menurut saya ego kita ya jelas sekali. Otoritas itu ya, kadang muncul ya Pak. Betul, keegoan kadang. Salah satu hal yang paling sulit mungkin kita berkelahi dengan diri kita sendiri, Iya. Apalagi yang menyangkut hal-hal dengan kepentingan. Jadi ketika ego yang terkedepan, baik itu entah dari sayanya yang kurang sesuai atau dari yayasan atau dari guru yang sesuai, jadi kadang bisa muncul debat ya kan, yang cukup menarik sekali. Saya tidak bilang panas ya, menarik. Jadi ini yang membuat ada hambatan di dalam pengambilan. Baik Pak, terima kasih, sangat bijak sekali. Gini Pak, dalam penyelesaian
dilema etika itu, apakah Pak kepala sekolah sudah memiliki kita katakanlah jadwal tertentu gitu dalam penyelesaiannya, apakah langsung spontan ketika muncul permasalahan itu langsung selesai hari ini gitu, atau Bapak bagaimana strateginya? Apakah Bapak misalnya 10 atau sudah ada jadwal tertentu dalam penyelesaian? Baik. Kedua-dua cara itu saya pakai, Pak. Ada jadwal evaluasi periodik, ada juga yang memang ketika kasus itu terjadi dan memang butuh penanganan spontan, ya kita tangani secara langsung. Kalau masalah etika misalnya tentang menjaga lingkungan dan kedisiplinan baik guru ataupun siswa, kita lakukan secara periodik. Karena itu kan bisa kita ada tolak ukurnya. Tapi terhadap pelanggaran ataupun dilema-dilema yang kita duga-duga terjadi, tapi memang harus diselesaikan dalam secepatnya, kita langsung action untuk menyelesaikan. Selama ini Pak ada yang membantu Bapak untuk mempermudah penyelesaian masalah ini berkaitan dengan dilema etika? Sebagaimana kalau dalam ilmu sosiologi itu kan zone politison, maksudnya kita tidak bisa hidup sendiri, kita butuh support dari orang lain. Jadi kalau ada bahasanya support system, bisa disebutkan Pak namanya? Salah satu orang gitu atau jelas, misal Pak Haji Abdul Ghani, oh ya, jelas ya Pak, sebagai ketua kita ya, Yayasan kita, kemudian Bapak Haji Tupino, Bapak Haji Mus Marwan juga yang sering menjadi tempat saya mengadu ketika saya ada kebuntuan di dalam penyelesaian masalah. Dan bukan hanya mereka saja, itu dari perspektif yang di atas kita secara instansi, tapi guru-guru juga, kita ada beberapa guru-guru yang kita anggap tim kita yang memang kalau kami bilang itu namanya mastermind, Pak. Mastermind kita di madrasah ini, tidak ada permasalahan, tidak perlu harus semua secara keseluruhan, kita berkumpul, baru kita ambil solusi untuk penyelesaian masalah-masalah. Baik, terima kasih sangat mantap ya. Yang terakhir Pak, ini yang terakhir. Dari semua penanganan masalah ini, dilema etika ini, pembelajaran apa atau kesimpulan apa yang bisa Bapak bagikan ke kami CGP ini supaya bisa kami belajar juga? Jadi intinya untuk menyelesaikan masalah itu Pak, atau mengambil keputusan, kita tidak boleh menganut kebenaran tunggal. Itu prinsip saya. Tidak boleh menganut, apalagi kita sebagai kepala madrasah yang notabene merasa kita adalah yang memiliki kekuasaan penuh, itu tidak saya berlakukan untuk diri saya. Kemudian sehingga dengan demikian kita bisa menghargai pendapat-pendapat dari teman-teman sejawat kita dengan guru-guru kita yang barangkali hal itu tidak terpikir oleh kita. Dengan kita berkoordinasi, ada loncatan-loncatan yang di luar dugaan kita ya, sehingga itu menguatkan keputusan kita. Di samping itu pula, selain daripada kita buka dan tidak menganut kebenaran tunggal, yang pasti kita bisa menghargai pendapat orang lain. Dan satu lagi, sadar bahwasanya kita tidak bisa mengelola suatu lembaga, suatu organisasi, bahkan rumah tangga sekalipun, tidak bisa kita bekerja sendiri. Kita butuh teamwork, bekerja sama. Dan satu lagi, ada istilah kami di madrasah ini Pak, jangan sampai ada demo dalam tim kita. Demo dalam tim. Misalnya gini, kalau konvoy mobil Ferrari ya Pak, Candir Pak, ada satu demo bisa menghalangi. Ikut dalam konvoy itu, bunyi teng 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 teng, gimana kira-kira? Jadi tidak menarik. Maka dalam satu kesatuan itu teamwork itu benar-benar semua harus sekata sejalan berdasarkan hasil kerelaan hati yang memang ikhlas dengan aturan yang kita buat dan kita sama-sama menjalani. Istilah baru nih pakai demo dalam kami menganggap demo itu adalah akhlak buruk dari diri kita, sehingga kita menjadi lamban. Harusnya bisa dengan kecepatan 160 tenaga kuda sesuai dengan apanya visi kita, lambat berisik lah itu dia itu. Bukan berarti saya mengatakan demo itu buruk, tidak. Artinya kalau demo berada dalam komunitas demo ya keren gitu. Tapi ketika
tidak sesuai dirancang untuk sekian kecepatan. Betul. Jadi ini menghambat. Sementara kalau namanya konvoy Pak, nggak bisa kita tinggal ya. Nggak, kan dia harus ikut bersama. Jadi gara-gara satu ini kita pun jadi terhambat jadinya. Nah, itu kita hindarkan. Maka itu tadi tidak boleh menang tunggal dan membangun teamwork yang sebaik-baiknya dalam selaras. Iya. Baik, terima kasih Pak Kep, sangat wise banget gitu ya acara kita hari ini. Mudah-mudahan SMA MA ini semakin maju ke depan, sama dengan sekolah kita juga bisa sama-sama maju bersama ya. Dan kita yang bertetangga ini semakin kuat chemistry kita untuk memajukan dunia pendidikan. Kontribusinya untuk dunia pendidikan. Tugas kita kan mencerdaskan anak bangsa. Mencerdaskan anak bangsa. Jadi terima kasih Pak Kep. Mudah-mudahan nama sekolah kita makin amin. Kalau apa yang terjadi sama 4 MA ini belum tahu. Iya. Dan itulah tetangga itu lebih dari saudara. Kan? Iya, betul. Kalau ada apa-apa dia duluan tempat mengadu. Iya. Madrasah Nurul Iman itu banyak yang kami gali, pengalaman beliau yang sangat berharga yang dapat kami terapkan nanti dalam sistem atau pembelajaran beliau. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Pak sekali lagi. Terima kasih kembali, Pak. Mohon izinkan kami pulang. Oke, sudah. Saya rasa sudah cukup. Ya, baik. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak Nek. Gimana kabarnya Bu, sehat? Alhamdulillah sehat. Syukurlah. Ini Bu, kami dari peserta CGP ditugaskan untuk memenuhi tugas modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan kepemimpinan. Jadi saya kalau Ibu berkenan untuk wawancarai. Boleh. Terima kasih Bu ya. Begini Bu, Ibu kan sering mengambil keputusan sebagai kepala sekolah. Bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau busukan moral dalam kepemimpinan Ibu sekolah ini? Yang pertama kita pelajari dulu kasusnya. Kita lihat dulu di bawah. Kita mulai telusuri dari bawah. Bagaimana kasus itu terjadi? Kita pelajari dulu kasusnya. Kita kumpulkan dulu informasinya. Kemudian baru kita diskusikan dengan pihak terkait. Maksudnya kalau masalahnya itu masalah siswa, kita diskusikan dengan kesiswaan. Kalau masalahnya masalah guru misalnya, kita diskusikan dengan wakil kurikulum. Tentunya kita harus berdasarkan peraturan-peraturan yang sudah kita sepakati untuk mengambil keputusan. Ya, Bu. Ya, terus kan begini Bu, dalam mengambil keputusan itu kan seorang pemimpin itu sering menghadapi dilema gitu ya, dilema etika. Jadi dalam mengambil keputusan itu Bu, bagaimana Ibu mengambil keputusan itu untuk dapat menentukan yang satu yang benar, yang satu lagi benar, dan bagaimana trik Ibu untuk mengambil keputusan itu? Apa metodenya Ibu mengambil keputusannya? Kalau terjadi permasalahan tentang dilema etika tadi di sekolah kita, tentunya kita mengambil keputusan itu dengan cara mufakat. Dengan maksudnya di sini walaupun saya sebagai kepala sekolah saya tidak punya hak hak otoriter, hak veto lah istilahnya untuk menentukan itu harus begini. Bukan seperti itu, tetapi harus berkolaborasi, bermufakat dengan wakil kurikulum, wakil kesiswaan atau majelis guru. Kalau sekalipun kita membutuhkan wali murid, bisa kita panggil wali murid untuk menyelesaikan permasalahan. Terus Bu, untuk menyelesaikan masalah itu apa langkah-langkah atau prosedur yang Ibu sering lakukan? Sudah ada
tertata prosedurnya, kalau ini masalahnya, ini jawabannya, seperti apa Ibu? Kalau secara prosedur tidak ada. Dia tergantung permasalahan itu, ada tergantung masalah besar kecilnya. Kalau masalahnya itu masalah intern, misalnya masalah murid, masalah guru, itu kan masih bisa diselesaikan oleh intern sekolah, antara kepala sekolah dengan guru, dengan wakil kepala sekolah. Kalau sudah itu permasalahannya itu skopnya udah sekolah, udah besar, bisa saja kita melibatkan komite ataupun pengawas. Tergantung besar kecil permasalahannya. Baik Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang hal-hal yang efektifnya itu ya berdiskusi dengan yang ada di lingkungan sekolah, bisa dengan wakil kepala sekolah, dengan guru, atau saya berdiskusi dengan sesama kepala sekolah. Jadi ada istilahnya tuh, kita tuh berdiskusi itu berarti dengan yang sama-sama mengampu itu. Karena sudah ada masing-masing punya tugas, ya pembagian tugas Bu ya. Iya, misalnya kita sebagai kepala sekolah, nah mungkinlah kita minta solusi dengan kepala perpustakaan, kepala puskesmas. Jadi sesama mengelola sekolah, itu prinsipnya itu sama, yaitu pendidikan bangsa. Selama ini Bu, tantangan dalam mengambil keputusan itu, tantangan apa yang Ibu hadapi untuk menyelesaikan masalah-masalah? Kalau tantangannya itu bagaimana kita itu berargumentasi supaya argumentasi kita itu masuk akal dan bisa diterima oleh tim kita dalam penyelesaian masalahnya. Bisa diterima, bisa bermufakat dengan wakil atau dengan guru atau dengan wali murid. Bagaimana kita berargumentasi supaya argumentasi kita itu masuk akal dan bisa diterima. Kadang bukan tidak bisa kita menyenangkan semua pihak Bu ya. Jadi memang tantangannya itu di situ ya. Itu. Beratnya gitu ya Bu ya. Adil itu tidak sama, tidak rata. Tidak tapi rata. adil itu sesuai kebutuhan. Iya Bu ya. Begini Bu, dalam mengambil keputusan itu apakah Ibu sudah punya jadwal atau misalnya penyelesaian masalah seperti ini kita tunggu sekian lama, atau Ibu menyelesaikan masalah itu secara spontan atau bagaimana Bu selama ini? Kalau bisa ya, ada masalah harus diselesaikan sesegera mungkin. Kenapa? Kalau masalah itu dibiarkan berlarut-larut, dia akan menyebar kemana-mana. Bisa jadi itu nanti akan jadi viral dia. Iya. Jadi sebelum dia menyebar, misalnya terjadi hari ini masalah, apa permasalahannya, kita diskusikan dengan pihak terkait, wakil dan sekolah harus selesai hari itu juga dengan cara mufakat dan berpihak pada murid. Jadi ini tergantung kasus tersebut, situasi dilema dan tersebut, kondisinya. karena kita harus menyelesaikan sesegera mungkin Bu ya. Tapi ada juga dilema itu tunggu dulu, berpikir atau ada waktu dulu, kita beberapa waktu disuruh kita berpikir ya Bu ya. Tergantung kapasitas masalahnya. Persoalannya itu Bu ya, dilema itu Bu ya. Begini Bu, dalam masalah atau dilema etika ini Bu, adakah misalnya seseorang, faktor-faktor seseorang yang misalnya tempat Ibu bertanya gitu ya untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut, itu kita katakanlah idola kita atau seseorang yang kita anggap lebih wise gitu untuk menyelesaikan masalah, adakah selama ini? Bagaimana? Kalau secara langsung, kalau misalnya ada masalah, secara langsung saya minta pendapat sama beliau, tidak. Cuman prinsip-prinsip beliau, arahan-arahan beliau itu selalu itu ya dari pedoman dan panutan bagi saya. Ada Bu ya. Bapak
Bapak pengawas kita. Oh iya, iya. Pak Haji Pak Ismail. Pak Haji Ismail ya. Jadi apa-apa yang beliau sarankan, apa-apa yang beliau arahkan, nah itulah menjadi pedoman saya. Walaupun tidak langsung mengintervensi Ya. persoalan itu Bu ya. Ya bukan berarti ada masalah saya lapor Pak, saya begini bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Tetapi apa namanya rel, rel yang sudah dia tanamkan itulah saya ikuti. Baik Bu, ini yang terakhir Bu pertanyaan saya. Dari semua yang Ibu sampaikan, pengalaman, menyelesaikan masalah, kira-kira pembelajaran apa atau pengalaman apa yang didapatkan dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut? Kita sebagai pemimpin dalam menghadapi suatu masalah, kita yang pertama itu harus menurunkan itu kita harus diturunkan bagaimana kita menghargai pendapat-pendapat dan tim kita dalam menyelesaikan masalah itu. Wakilnya, bagaimana kita menghargai pendapat dirinya, atau kita melibatkan wali murid untuk menyelesaikan masalah itu, bagaimana kita menghargai pendapat wali murid. Atau sekalipun masalahnya besar, kita sudah melibatkan komite atau pengawas sekalipun, kita harus tetap menghargai pendapat tim kita dalam menyelesaikan masalah. Untuk mempersiapkan Bu, maksudnya waktu Ibu menyelesaikan masalah itu di luar dugaan, ada pernah Ibu mengalami ledakan-ledakan itu? Ternyata ini yang paling mantap di luar dugaan Ibu gitu. Tambah pengalaman kita menyelesaikan masalah Iya, seperti itu. bisa jadi saja penyelesaian itu datang dari guru kita yang paling malas Yang misalnya. kita anggap tidak berkompeten, Nah, rupanya di dirinya itu ada jawaban. Malahan dari dia itulah kita dapat belajar menyelesaikan masalah ini seperti ini solusinya. Jadi jangan kita itu beranggapan oh saya yang paling hebat di sini, oh saya keputusan saya yang harus terima, bukan seperti itu. Artinya semua pihak berperan ya untuk pengambilan keputusan itu. Kita tidak menganggap bahwa Nah itu benar. keputusan dari kepala itu selalu benar ya. Ada kalanya kita melibatkan mereka, bahkan tim yang paling kecil lah kita anggapnya Bisa pendapat dia itu yang bisa kita terima, bisa menyelesaikan masalah kita. Baik Bu, terima kasih Bu atas wawancara singkat saya Bu dengan Ibu. Semoga pengalaman Ibu yang Ibu sudah tuangkan kepada kami juga peserta CGP dapat belajar lebih lagi bagaimana Ibu menyelesaikan masalah dengan perbincangan kita ini. Mudah-mudahan sekolah ini Bu semakin mantap, semakin maju di dalam kepemimpinan Ibu ya. Baik Bu, terima kasih atas bantuan Ibu. Ya, terima kasih.